Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Trayana Dapka Putri ingin sedikit menjelaskan tentang urgensi pendidikan dalam peradaban Islam. Pendidikan dalam pengertian luasnya adalah suatu proses yang menjadi wadah tumbuh dan berkembang nilai-nilai budaya suatu bangsa serta menyebar luas dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Hal tersebut berlangsung melalui proses budaya, yaitu pengalaman interaksi sosial yang berefek pada pembentukan cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Dalam pengertian teknisnya, pendidikan bisa didefinisikan sebagai proses didesain untuk berlangsungnya transmisi pengetahuan, keahlian, kebiasaan, dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi lainnya. Pendidikan sebagai proses budaya tersebut didasarkan pada perkembangan pendidikan itu sendiri pada masa primitif, di mana pendidikan terbatas pada pengertian inkulturasi atau transmisi budaya. Hal tersebut berlangsung melalui proses pengajaran dan pelatihan oleh orang dewasa kepada anak-anak dalam menjalani hidupnya dan membekalinya dengan keahlian-keahlian hidup agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bermartabat. Dalam masyarakat primitif, proses tersebut terjadi melalui pelibatan anak-anak dalam kegiatan orang dewasa, sehingga ia dapat belajar dari pengalaman tersebut untuk bekalnya ketika menjadi dewasa kelak. Penyampaian materi pendidikan pun dilakukan secara lisan yang menandai tradisi pendidikan masa prasejarah ketika manusia belum mengenal huruf atau aksara. Margaret Mead menyebut proses pendidikan dalam masyarakat primitif tersebut sebagai proses meniru atau imitasi. Kurikulum pendidikan meliputi nilai-nilai budaya, agama, suku, mitos, falsafah, sejarah, ritual, dan pengetahuan tentang kehidupan pada umumnya. Pendidikan modern tak akan terlepas dari tradisi pendidikan sejak masa masyarakat primitif atau yang dikenal dengan masa prasejarah tersebut. Orang dewasa mendidik anak-anak dalam masyarakat agar menguasai pengetahuan dan keahlian-keahlian yang diperlukan untuk menjalani kehidupannya. Praktek pendidikan tersebut terus berkembang mengikuti perkembangan budaya dan evolusi masyarakat manusia. Tradisi pendidikan pun mengalami evolusi dari tradisi oral lisan menjadi tradisi simbol hingga ditemukan huruf dan aksara. Selanjutnya adalah peradaban. Peradaban adalah akumulasi fenomena kemajuan materi keilmuan, seni, sastra, dan sosial pada suatu kelompok masyarakat atau pada beberapa masyarakat yang mempunyai kesamaan. 12 perkembangan peradaban manusia terjadi dalam dua bentuk. Pertama, meningkat ke tingkat peradaban yang lebih tinggi karena persentuhannya dengan peradaban lain, baik karena pertemuan dagang, diplomasi, atau lainnya, sehingga terjadi proses pertukaran. Kedua, meluas melalui perluasan teritori. Hal ini biasanya terjadi ketika peradaban yang lebih tinggi memperluas wilayahnya ke wilayah-wilayah dengan peradaban yang lebih rendah. Peradaban sendiri berkembang melalui berbagai proses, melalui dari kolonialisasi, invasi militer, penyebaran agama, diplomasi, politik, birokrasi, pemerintahan, perdagangan, agrikultur, dan pengajaran. Meskipun demikian, tidak semua wilayah tersentuh oleh perkembangan peradaban. Terdapat wilayah-wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang stagnan, yang biasa disebut sebagai masyarakat primitif, atau dalam bahasa sosiologi disebut masyarakat tak tersentuh peradaban. Istilah primitif sendiri mengandaikan bahwa manusia tidak mengalami perkembangan dari bentuknya ketika ia tercipta pertama kali, yaitu ketika manusia belum mengenal baca tulis, sains, dan teknologi. Selanjutnya adalah peran pendidikan dalam membangun peradaban. Peranan pendidikan sangat besar pengaruhnya dalam membangun peradaban hidup. Pendidikan bertujuan mencetak generasi agar lebih berprestasi dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu, dengan tambah nilai-nilai moral dan tingkah laku yang telah menjadi sebuah harapan bangsa.
Peradaban hidup suatu masyarakat tergantung dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki. Tidak ada kegiatan yang lepas dari peran pendidikan, sebab utama mengapa pendidikan berpengaruh terhadap setiap kegiatan dalam kehidupan. Karena faktor manusia. Peran manusia sangat membentuk dalam pelaksanaan berbagai kegiatan itu. Juga ketika terjadi kemajuan teknologi yang amat pesat. Dengan pendidikan, kita transfer dan tumbuhkan pada manusia nilai-nilai kecerdasan dan kecakapan serta sikap mental yang ulet dan tangguh. Pendidikan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menyampaikan kepada orang-orang atau pihak lain segala hal untuk menjadikan mampu berkembang menjadi manusia yang lebih baik, lebih bermutu, dan dapat berperan lebih baik pula dalam kehidupan lingkungan dan masyarakatnya. Selanjutnya, kaitan antara pendidikan dan kemajuan peradaban. Sebagaimana dilihat dari paparan di atas, tidak ada bangsa dengan peradaban tinggi yang tanpa sistem pendidikan yang terpola. Sebuah peradaban bahkan tidak mungkin terbentuk tanpa adanya pendidikan. Hal ini dikarenakan suatu peradaban menurut adanya sumber daya manusia yang kreatif, yang mampu menghasilkan dan menciptakan suatu yang baru. Peradaban juga menuntut sebuah gerakan yang bersifat masif, yang melibatkan seluruh unsur-unsur sosial dari suatu bangsa. Peradaban Islam umpamanya memiliki bangunan masjid sebagai bangunan suci yang dihormati sebagai tempat ibadah. Masjid tidak akan menjadi simbol peradaban umat Islam tanpa keterlibatan umat Islam untuk memandang suci bangunan tersebut dan mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat masif atau berjamaah. Sebagaimana telah diuraikan pada beberapa pengertian peradaban, para sosiolog umumnya sepakat bahwa peradaban adalah akumulasi dari berbagai budaya dalam suatu masyarakat yang secara fisik menjelma menjadi situs-situs atau bentuk fisik dari budaya, seperti kebudayaan ilmu yang mewujudkan dalam bentuk bangunan perpustakaan, sekolah, buku, dan alat tulis. Suatu masyarakat tidak mungkin mewujudkan suatu peradaban tertentu tanpa adanya proses sosial dan inkulturasi budaya yang merupakan prasyarat untuk menjadi gerakan dan tidak yang bersifat masif dengan melibatkan seluruh unsur sosial dari masyarakat tersebut. Proses sosialisasi dan inkulturasi itu hanya dapat terjadi melalui pendidikan. Jadi intinya urgensi pendidikan dalam peradaban itu sangat berpengaruh, karena peradaban tanpa pendidikan tidak akan menghasilkan suatu kemajuan, baik itu mengenai ilmu, keadaan sosial, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian sedikit pemaparan mengenai urgensi pendidikan dalam peradaban Islam dari saya. Kurang lebihnya sangat-sangat dimohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.